Selamat sore Mas Tekno, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, selamat sore. Nah, Baik, masih pada kesibukan apa saat ini? saya sekarang alhamdulillah masih Di ngajar dunia di pendidikan, pendidikan dan juga jadi bakul tereng istilahnya. bakul Bakul tereng sales, tereng sales, sales aksesoris, aksesoris, handphone ya, nggih, kale sembako, dan sembako juga sembako ya. juga. Ya, Alhamdulillah. oke Mas Nganyong. Nggih. Nah, tema kali ini agak berat. Kita akan membahas status quo, Meskipun hidup sudah berat ya Mas ya. meskipun hidup sudah Iya. berat. Loh, namanya orang hidup Mas, dilahirkan itu sudah berat loh. Oke, 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 Iya siap, kan? siap. Kalau nggak mau berat berarti Jangan hidup. jangan hidup. Dengan status quo negara yang ada saat ini, ya kan? Dalam tanda kutip dari situ berita-berita banyak yang menghadirkan tentang segala sesuatu privilege dari sebuah negara Atau sebuah kelompok. atau sebuah kelompok yang memegang kendali sebuah pemerintahan negara. Apakah privilege ini muncul diciptakan untuk membuat status quo atau privilege ini memang dari dulu secara peradaban selalu dibudidaya untuk mempertahankan hak istimewa mereka? Kira-kira menurut Mas Tekno, Mas Ganyong seperti apa ini? Jadi gini, kalau kita bicara masalah status quo, kita harus juga tidak kita harus melihat sistem yang ada Ya, atau kultur yang ada. Negara kita sendiri memang punya sejarah di mana di situ itu benar-benar status quo itu dipertahankan. Status quo itu dipertahankan. Artinya status quo yang ada itu akan melahirkan privilege. akan melahirkan privilege. Privilege. Gitu. Contohnya kayak gini. Pada masa Nusantara kuno, itu kelas sosial itu hanya dua. Di situ hanya ada kelas priayi dan abangan. Priayi dan abangan, oke. Priayi dan abangan. Nah, priayi itu berupa para pamong projo pada lingkup kerajaan lah, Para ya kan? pejabat. Para pejabat istana, para pejabat. Dan notabene-nya para pejabat istana ini itu menguasai tanah. Ya. Menguasai tanah sebagai pemilik tanah. Nah, kelas abangan iki senggarap Mas. Para pekerja, Para karyawan. Dulu sekali itu setiap kepala kelas pekerja ini punya anak, terus kemudian kebetulan anaknya itu punya skill apa gitu kan, apa memang disenangi karo pihak kerajaan sehingga jadi prajurit, mau jadi OB lah istilah saya kan. Yeah. Jadi apa jenengane tukang hormat jaran ngono kae kan. Yeah. Itu seneng Mas. Nah, ya artinya status sosialnya naik. Yeah. Nah, dalam sistem itu kita tahu kan ini kelas priayi. Yeah. Ya kan? Kelas priayi sehingga melahirkan keturunan yang mempunyai privilege. Kan gitu. Mempunyai privilege. Ya kan? Yeah. Nah, pertanyaannya, apakah ketika status quo ini sudah menguntungkan gitu loh. Apa ndekne yo rela ketika kelas-kelas abangan atau kelas-kelas pekerja itu ngoyak rubah sistem itu. Pertanyaannya seperti itu. Kan enggak, Mas. Pasti nggak akan rela. Pasti enggak akan rela. Sudah pada posisi nyaman, diuntungkan baik secara apapun, bahkan darah wae dipisah loh, Mas. Apa? Darah poro keluarga kerajaan itu. Darah biru. Dan sampai sekarang darah biru itu tidak ada donornya ya Mas? Enggak ada. Enggak ada. Nah, terus kemudian kita coba tarik ke garis sekarang. Apakah residu-residu itu hilang? Enggak. Apakah sistem kultur yang seperti itu, meskipun itu tidak tertulis, apakah hilang? Enggak, Mas. Masih. Gitu loh. Lewat lembaga-lembaga kecil, lewat tatanan sosial gitu kan. Itu masih kental. Status quo dan strategi untuk melindungi status quo ini benora lenyap apa pindah seperti itu. Nah, dalam dunia modern malah nganu Mas, malah rumit meneh, akhirnya di apa jenengane dibungkus dengan sistem, dengan peraturan, dengan kebijakan, ya kan? Seperti itu. Untuk mempertahankan status quo. Dan apakah status quo yang ada saat ini masih ada benang merahnya dengan yang dulu? Iya. Itu kalau boleh dikatakan mindset Mas, mindset dan kultur.
kultur kebudayaan, kultur kebudayaan. kultur kebudayaan. Akhirnya membentuk sebuah peradaban. Iya. Misalnya kita berangkat dari dunia pendidikan, Oke. ya kan? Cikal bakal atau fondasi awal sebuah negara mau dibawa kemana kan memang dari dunia Pendidikan. ya kan? Agent of change-nya itu ya. Nah, berarti otomatis dunia pendidikan ini adalah bagian dari status quo dalam grand design yang besar, Dari ya kan? Nah, apakah seseorang atau kelompok yang menduduki dalam dunia pendidikan ini nantinya itu juga akan menjadi bagian atau sudah menjadi bagian dalam status quo grand design yang besar tadi. Jadi gini, nek menurut opini saya, Iya. opini saya. Jadi aku juga curiga bahwa desain pendidikan kita itu juga sebagai pelayan daripada status quo tersebut Secara global. secara global gitu loh. Kita dipersiapkan bukan untuk mendobrak status quo itu sehingga beralih, bertransformasi, Atau menciptakan. berevolusi, ya kan? Tapi bagaimana set desain daripada pendidikan kita itu melayani keinginan dan kebutuhan daripada para kelas sosial tadi, kelas sosial tinggi. Berarti memang di dalam dunia pendidikan ini juga akan dibuat sub lagi, membuat sebuah privilege baru atau membuat status quo baru khusus dalam lingkup pendidikan saja. Lembaga, di lembaga pendidikan sama. Taruhlah yayasan saja, yayasan. Oke. Yayasan. Di situ kepala pemilik yayasan kan bisa boleh dibilang kan sangat diuntungkan. Para pemilik yayasan. Ya, yayasan lembaga pendidikan seperti itu kan. Kan banyak diuntungkan secara privilege, mereka kan sangat diuntungkan. Contohnya kayak gini. Taruhlah Mas Dika. Mas Dika itu punya peran di desa, taruhlah. Misalkan keluarga nih Mas Dika itu punya peran di desa dan kebetulan mempunyai dapat proyek yang kaitannya menguntungkan untuk keluarga Mas Dika, ya kan? Lah kira-kira ketika Mas Dika itu mendapat proyek, siapa yang Mas Dika tunjuk untuk menggarap proyek tersebut? Ya pasti keluarga, ya kan? Pasti. Itu please manusiawi banget. Nah makanya saya boleh dibilang bahwa yang pemegang hal tersebut, entah itu proyek, entah itu apalah namanya, yang menguntungkan itu pasti orang terdekat. Mas Dika akan sangat memprioritaskan orang dekat, yaitu keluarga dulu kan, paling dekat. Ya. Nah itu hal yang bagi saya yang lumrah, normal gitu loh. Harusnya nih ya Mas, seharusnya ya. Yeah. Nah, seharusnya kan sebuah negara atau sebuah organisasi besar untuk menyikapi nepotisme tadi harus ada lembaga independen, ya kan, untuk taruh kata mencegah ya, jika itu terjadi memang untuk balancing lah ya, untuk balancing sebuah kebijakan, ya kan. Sebenarnya lembaga itu di negara kita ada apa enggak sih? Saya sekarang bertanya sama Mas Dika, demokrasi itu ada enggak? Pemerintahan untuk rakyat, oleh rakyat, dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Itu kalau seandainya itu pada tingkat applicated-nya, pada tingkat aktualnya itu memang sudah berlaku seperti itu, jatuhnya apa? Sosialis, Mas. Sosialis? Ya. Berarti secara konsep garis besar, demokrasi yang dibalur demokrasi, tidak ada. Endingnya song. Ya, song. Itu hanya semacam kue. Hanya semacam iming-iming, hanya semacam harapan. Orang yang paling doyan untuk mengonsumsi harapan, paling doyan untuk mengonsumsi mimpi, itu rakyat, Mas. Artinya, justru rakyat yang berupa jelata ini tadi, kelas sosial bawah, itu justru pada tataran prakteknya, itu akan dibantu untuk menjadi setara, atau justru dilembagakan dan dilanggengkan untuk tetap menjadi pengkonsumsi mimpi itu. Tapi nanti endingnya akan mengarah ke kapitalisme, Bang. Iya. Makanya, kalau boleh dibilang tadi bahwa apakah status quo ini akan rela ketika status quo-nya itu diocar-acar lah. Diobok-obok lah. Enggak rela. Apalagi dia memegang kekuasaan. Apalagi dia memegang keuntungan, mendapatkan semuanya lah. Hal yang paling mungkin untuk membungkus ini adalah apa? Ya itu tadi mungkin kalau Mas Dika bilang tadi mungkin lewat
jalur pendidikan. Iya, desain Salah pendidikan, satunya. ya desain mungkin seni budaya, mungkin desain politik, mungkin desain ya apapun itu. Nah, itu di-create sedemikian rupa untuk mendukung daripada keberlangsungan dan ini kelanggengan status quo tadi Artinya kembali lagi sebagai pelayan. sebagai pelayan gitu loh. Nah, kalau kita cross check untuk keadaan masyarakat pada saat ini itu terjawab.